Ya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sungguh bersyukur ya pada pagi hari ini kita bisa bersekutu bersama melalui online di persekutuan doa pagi. Mari kita memulai persekutuan kita dengan menaikkan pujian Yesus Kau Sungguh Baik. Memang benar Yesus Allah kita yang patut kita sembah dan kita puji. Karena kasih-Nya yang begitu besar, penyertaannya dan berkat-berkat-Nya yang tidak pernah meninggalkan kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Sangat layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di Mazmur 100 ayat 5 dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya turun-temurun. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari sebelum kita memulai doa pagi ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh bersyukur karena memiliki Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sangat mulia dan setia. Tuhan, kiranya Engkau berkati persekutuan doa pagi ini. Engkau yang memimpin persekutuan doa pagi ini. Jauhkanlah kami dari yang jahat ya Tuhan,
dan ampunilah kami akan kesalahan-kesalahan kami. Engkau suci kuduskan kami sehingga layak menghadap hadirat-Mu. Tuhan, kiranya Engkau juga yang membimbing kami, supaya firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi akan tertanam di hati kami, dan kami mau melakukannya, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Tuhan juga beri hikmat kepada penatua Lucia yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya apa yang akan disampaikan adalah kebenaran dan sesuai kehendak-Mu. Kiranya internet dan gadget yang akan kami pergunakan juga tidak mengalami masalah, sehingga persekutuan doa pagi ini dapat berjalan dengan lancar. Kami dapat memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu, dan memanjatkan doa-doa syafaat bersama. Sehingga semuanya ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu saja. Kami serahkan semua doa yang jauh dari sempurna ini hanya untuk Engkau ya Tuhan, hanya ke dalam tangan Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penatua Lucia, mari kita pujikan firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kami serahkan kepada penatua Lucia untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi semuanya, mari kita berdoa sebelumnya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi ini bisa bersama-sama dengan teman-teman seiman, teman-teman di komunitas PKM Pengharapan untuk berdoa bersama, bersekutu, dan mendengarkan firman. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan seperti lagu yang barusan kami pujikan, kami ingin bahwa firman Tuhan itu kami dengar dan kami tanam dalam hati kami, berakar dan bertumbuh subur kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah apa yang kami pelajari bersama ini juga dapat menjadi berkat, bukan hanya bagi kami, tapi bagi orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi semuanya. Nikmat. Ya, setelah pagi-pagi bangun, persiapan menyiapkan makanan, lalu beres-beres menyiapkan alat-alat untuk persekutuan pagi ini, rasanya minum segelas secangkir kopi itu rasanya nikmat sekali. Tapi kadang-kadang pas kita lagi minum ini, atau kesenggol, ada orang yang menyenggol kita, ya. Terus kopinya itu tumpah kemana-mana, kena orang itu, kena kita, kena siapapun. Tapi saya nggak mau ngasih contoh ada orang yang nabrak saya cuma minum. Karena kalau ada yang nabrak nanti resikonya kemana-mana, nanti kena handphone bahaya juga.
bisa terputus koneksi kita. Ya. Nah, pernahkah kita semua mengalami hal itu ya, sedang kita asik-asik minum kopi, megang kopi gitu ya, atau tertabak orang dan itu tumpah kemana-mana. Apa yang terjadi ketika orang itu nabrak kita? Apa yang terjadi dengan cangkir kita? Apa yang tumpah? Orang pasti bilang, oh itu karena tertabrak itu. Kenapa bisa terjadi itu tumpah kemana-mana? Karena ada orang yang nabrak kita. Karena handle kita tidak stabil, jadinya bisa tumpah gitu. Karena eh, ya karena nabrak, kesenggol atau apa, pokoknya segala macam alasan gitu ya. Tapi alasan yang benar karena bisa tumpah kopi karena isinya itu kopi, ya kan? Itu bukan kuisnya Cak Lontong sih sebenarnya, ya kan? Uh, itu bisa tumpah kopi karena isinya memang kopi. Coba isinya teh, coba isinya air, pasti yang tumpah bukan kopi, tapi yang tumpah itu teh, gitu ya. Ini icuknya bapak-bapak katanya. Tapi ibu-ibu juga bisa mengerti mestinya ya. Nah, itu sama seperti kehidupan kita. Kehidupan kita tuh seperti suatu cangkir yang bisa kita isi gitu ya dengan apapun yang kita mau gitu ya. Nah, apakah ketika kita mengalami ketersinggungan, berbenturan dengan orang lain, apa yang akan keluar dari cangkir kita? Apakah yang keluar itu kemarahan, dengkian, caci maki? Ya, slide yang berikutnya yang tadi sudah keluar. Tapi kalau itu yang terjadi, bagaimana dengan kehidupan kita sehari-hari? Rasanya kok, aduh, rasa ketemu orang bersinggungan bisa keluar kemarahan, bencian, tidak suka gitu ya. Selain orang yang kita hadapi tidak damai sejahtera, tidak suka, kita pun rasanya mulai hari ini kok nggak enak gitu ya, tidak lancar, tidak menyenangkan. Kalau udah marah tuh biasanya sepanjang hari moodnya jadi jelek. Ya, jadi bagaimana caranya supaya kita tidak mengalami hal itu? Nah, kita harus mengisi cangkir kita itu dengan sesuatu isi yang berbeda. Ya, kalau orang zaman sekarang tuh selalu ada me time sekarang kan ya. Me time itu waktu khusus buat saya kalau udah capek kerja, udah apa gitu. Tapi sediakan waktu untuk merefill, untuk merecharge kehidupan kita supaya menjadi fresh kembali, menjadi segar kembali, menjadi pulihkan sehingga tidak mengalami kemarahan atau bete atau frustasi atau depresi. Ya, kita ingin mengisi cangkir kita, kehidupan kita tuh dengan suatu hal yang menyenangkan, dengan hubungan yang baik, dengan kasih, dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan berkat-berkat, pokoknya semua yang positif-positif. Pengennya banyak tertawa, pengennya sukacita gitu ya. Tapi mudah nggak mengisi begitu? Kalau kita punya pandangan yang positif, orang bilang, oh mudah, nggak susah gitu ya. Kita isi aja, kita berpikir yang baik-baik saja. Kan ada firman Tuhan itu yang berkata bahwa pikirkanlah semuanya yang manis, dari Filipi 4 ayat 8. Semua yang baik. Jadi pada akhirnya pikirkanlah semuanya yang baik itu, yang mulia, yang benar ya. Pikirkanlah semuanya itu supaya kehidupan kita tuh rasanya lebih penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Tapi untuk melakukan hal ini tidak mudah gitu ya. Pasti kita sebagai manusia pengennya seperti itu. Tapi begitu ketemu orang sebentar, mula-mula masih bisa gitu ya, kita masih bisa bersukacita. Tapi lama-lama begitu seperti gelas itu kalau udah dituang, udah keluar, lama-lama habis, kosong itu gelasnya ya. Kita harus perlu ngisi lagi. Oke, isi lagi. Ketemu lagi dengan yang lain, tumpahnya lebih banyak lagi, kosong lagi. Waduh, susah. Tapi kita ingat ya bahwa kita punya sumber air yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah kering, yaitu Yesus sendiri. Dia punya air hidup yang bisa memenuhi kehidupan kita yang tidak kering. Bahkan ketika kita kasih kepada orang lain, itu akan kembali memenuhi kita. Ya, kita harus bisa menjaga itu, mengontrol, karena kita ingat ya bahwa kalau kita itu punya pikiran-pikiran yang jelek, itu nanti begitu keluar, itu ya apa yang kita pikirkan, walaupun kita bisa berpura-pura sementara. Saya ini orangnya baik, orangnya sabar. Tapi kalau kita pikiran kita sebenarnya dipenuhi itu, suatu saat itu bisa keluar. Kalau ada goncangan yang keras sedikit, langsung kita kembali kepada aslinya. Pada aslinya lagi, bukan hanya kepura-puraan kita. Jadi ketika hati kita tidak dipenuhi dengan air hidup yang daripada Tuhan sendiri, itu sulit untuk bisa dalam kondisi yang terus bersukacita, terus bersyukur, terus memuji Tuhan, itu susah gitu. Mengasihi orang lain itu susah ya. Dan kalau kita
pikiran kita dipenuhi dengan kemarahan, penuhi dengan hal-hal yang tidak baik, itu kita bisa mengalami satu hal yang ngeri karena lama-lama itu bisa membentuk diri kita sendiri. Ya, jadi kita maunya cangkir kehidupan kita tuh penuh dengan sukacita, dengan pengampunan, dengan damai sejahtera. Tapi kok susah ya Tuhan? Lalu saya ingat satu ayat dari Mazmur 23 ayat 5 dan 6. Bagaimana Tuhan itu menyediakan makanan depan kita dan mengisi piala kita. Jadi piala kita tuh bukan hanya diisi oleh kita sendiri. Kita punya pilihan untuk memilih piala-piala kita, tapi kita ingat bahwa Tuhan sendiri yang mengisi. Dari Mazmur 23 ayat 5 sampai 6, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebaikan dan kasih setia belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya. Jadi pialaku tuh penuh melimpah karena siapa? Karena Tuhan yang mengisinya. Jadi kalau kita yang isi, begitu kita berhadapan dengan masalah, begitu berhadapan dengan orang lain yang kita tidak sukai, kita tuh bisa piala ini cangkir ya. Cangkir kita tuh bisa isinya tumpah keluar dan sulit untuk memenuhinya lagi. Tapi kalau dari Tuhan, sumber air yang hidup itu tidak pernah kering gitu ya. Cangkirnya bisa keisi lagi. Ada orang yang bilang apa itu yang selalu dibagikan tapi tidak pernah habis. Ada ya, ada quote itu, pertanyaan itu. Dan jawabannya itu apa? Kasih dari Tuhan. Kita bagi kasih tapi itu anehnya tidak pernah habis. Jadi ketika kita cangkir kita penuh, kita kasih, kok ternyata masih ada lagi ya, karena itu adalah Tuhan sendiri yang memberikannya. Dan ketika saya membaca itu, saya sadar nggak selama ini kan punya pikiran bahwa kalau ada musuh itu kan cerita tentang musuh, Tuhan menyediakan hidangan, terus piala kita penuh melimpah. Wah, itu Tuhan tuh sungguh memelihara kita gitu ya. Jadi nggak meninggalkan kita, bahkan kalau di depan kita ada musuh tuh tetap kita dipenuhi kenyamanan, dipenuhi pemeliharaan Tuhan. Tapi apakah hanya berhenti di situ? Terus habis itu saya baca di slide berikutnya. Ketika piala kita melimpah, ketika cangkir kita melimpah, saya disadarkan ketika saya lagi cari-cari tentang cangkir, saya baca ini, you cannot pour from an empty cup. Make sure you are filling your cup first so you have something to pour into others. Ya, jadi kita itu tidak bisa menuangkan dari cangkir yang kosong. Kita harus punya cangkir yang penuh dulu supaya kita bisa berbagi, menuangkan untuk orang-orang lain. Dan ketika saya baca dari Mazmur tadi, yang pialaku penuh melimpah, saya terus tersadar, oh iya, piala saya tuh penuh melimpah itu dari Tuhan. Melimpahnya tuh bahkan sampai tumpah gitu, luber ya. Apa akan luber begitu saja berlalu dengan sia-sia? Terus saya sadar lagi, Tuhan, apa mungkin ya, misalkan saya ini sedang makan di makanan yang disediakan oleh Tuhan, lalu minuman saya penuh dari Tuhan, gitu, melimpah penuh, terus di depan saya tuh ada musuh saya gitu yang melihat. Tadinya tuh pikiran saya, wah itu seperti suatu olok-olok gitu ya, lihat kamu membenci saya tapi saya penuh damai sejahtera, saya bisa tetap makan, saya penuh sukacita gitu, karena cangkir saya tetap penuh terus nih dari Tuhan nih, nggak habis-habis gitu ya. Tapi ketika saya baca kalimat ini dan ingat dikoneksi dengan Mazmur tadi, saya ingat lagi, apa memang maunya Tuhan begitu saja, cukup sampai begitu? Padahal kan kita punya ayat-ayat lain di firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus mengasihi sama kita, bahkan musuh kita juga kita harus kasih. Apa mungkin saya makan sendiri, minum sendiri gitu, sementara musuh saya di depan saya tuh cuma ngeliatin doang gitu ya, sambil mungkin jengkel. Ini orang gitu, nggak tahu ada orang benci. Tapi apakah maksud Tuhan itu ketika kita makan, kita punya makanan yang lebih, punya minuman yang lebih, kita bisa berbagi, kasih itu ke musuh kita itu. Kita berikan. Bukankah kalau itu terjadi, kita jadi nggak punya musuh lagi dong. Masa ada orang mau makan, terus ikut makan sambil tetap marah-marah, sambil berantem. Rasanya kan kebangetan gitu ya. Pasti bisa terjadi suatu perdamaian.
bisa terjadi suatu kehangatan. Kita bisa lebih memahami satu sama lain. Ketika kita sambil makan, sambil minum, bicarakan masalahmu apa, begini. Jadi saya ingat, waduh ternyata Tuhan itu mengisi kehidupan saya, mengisi cangkir saya sampai melimpah, sehingga saya tuh bisa membagi berkat bagi orang lain. Jadi jangan penuh aja sampai luber kemana-mana, tapi nggak ada fungsinya, cuma luber aja gitu, tumpah, bahkan bisa kotor semua itu kan meja kan. Tapi kalau kita bisa sharing, kita bisa membagi kepada orang lain, itu suatu berkat yang melimpah yang Tuhan berikan buat kita dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ya. Di ayat di bawahnya ada tulisan kan, datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, bahkan ketika kita ada masalah sekalipun dengan musuh kita, Tuhan itu akan menyediakan. God will provide for you. Ya kan? Tuhan menyediakan bagi kita semua dan berkatnya itu sungguh luar biasa dan kita tidak bisa mengambil berkat itu hanya untuk kita saja, tapi kita harus bisa berbagi juga dengan orang lain. Ya, jadi ketika saya menyiapkan ini, mata saya terbuka. Oh, selama ini saya pikir ya Tuhan itu luar biasa tuh bagi saya gitu ya. Ada musuh, ada orang gitu. Ya udah gitu kan, kita tetap nyaman, kita tetap bisa ngeliatin orang itu, lihat tuh. Aku kan tetap dalam pemberian Tuhan. Ternyata ketika kita membiarkan Tuhan mengisi cangkir kita penuh, itu rasanya nggak bisa begitu aja udah pokoknya penuh buat aku sendiri. Pasti kita ingin bisa berbagi sehingga orang yang tadinya membenci kita pun tuh bisa merasakan bahwa tuh ada kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus sadar bagaimana Tuhan itu memenuhi kita sehingga kita itu punya lebih daripada cukup. I have more than enough for my needs. Saya punya segala sesuatu yang melebihi dari apa yang saya butuhkan. Itu udah cukup Tuhan bagi saya. Dan kalau saya punya itu cukup, kenapa saya tidak men-share dengan orang lain sehingga cangkir orang itu pun bisa kita penuhi. Ya mungkin nggak bisa penuh, tapi kan lumayan gitu ya, ada isinya gitu ya. Karena kadang-kadang kan ada orang yang mungkin cangkirnya ditutup, nggak mau gitu ya, atau kebuka sedikit ya, kita tetap berusaha mengisi, tapi itu adalah pilihan masing-masing. Kita ingat dari doa Paulus di Efesus 3 ayat 14 sampai 21. Di situ Paulus menuliskan bagaimana dia tuh memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tuh meneguhkan kita oleh rohnya. Paulus berdoa supaya kita itu bisa memiliki Roh Kudus dalam kehidupan kita dan Roh Kudus itu diam berakar dalam kita sehingga kita tuh bisa bertumbuh seperti lagu tadi, bertumbuh dalam dia dalam iman yang kuat ya. Kita bisa berakar, bertumbuh tuh di dalam kasih. Nanti boleh dibaca tuh dari Efesus 3 ayat 14 ayat sampai 21. Jadi ketika dalam batin kita tuh kita sudah menerima Yesus, memiliki sumber air hidup itu, kita diam di dalamnya, berakar, kita bisa bertumbuh, ya kan? Dan bertumbuhnya itu dalam kasih. Kalau kita punya kasih, pasti kita juga bisa mengasihi orang lain. Jadi, biarlah kita semua tuh belajar bahwa biarkan Tuhan yang mengisi cangkir kita. Let God pouring into our cup. Sehingga cangkir kita itu menjadi penuh dan tidak pernah kosong, dan penuhnya itu dengan kasih, dengan sukacita, dengan pengharapan, dengan iman, bukan dengan kemarahan, dengan frustasi, dengan caci maki. Sehingga kita mengalami suatu damai sejahtera, sukacita bukan hanya bagi kita sendiri, tapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, tidak terlalu panjang, tapi biarlah kita dalam kehidupan sehari-hari selalu ingat, oh cangkir saya harus dipenuhi oleh Tuhan. Jangan biarkan cangkir itu kosong atau dipenuhi dengan hal-hal yang duniawi. Tapi biarlah itu hal-hal dipenuhi dengan hal-hal yang daripada Tuhan saja. Biarlah Tuhan yang memenuhi kehidupan kita, Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita sehingga kita bisa mengalami suatu sukacita dan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan musuh kita, orang-orang yang membenci kita pun bisa merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Silakan ya. Ya, terima kasih Penatua Lucia. Kiranya kita betul mau mengizinkan Tuhan mengisi cangkir kita, biarlah cangkir kita melimpah ya. Sehingga berkat yang sudah kita terima ini kita bisa bagikan ke sesama kita. Mari kita
berdoa syafaat bersama. Kemarin pokok-pokok doa sudah dibagikan ya. Kita mau seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Penatua Lucia, kita mau isi cangkir kita ya, kita mau datang kepada Tuhan, sujud di altarnya, supaya Tuhan sendiri yang mau memperbarui hati kita. Mari kita nyanyikan pujian sujud di altar. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya
Kami pagi hari ini menyerahkan untuk seluruh jemaat GKI Pengharapan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, pikirkan, katakan, dan lakukan. Semuanya tentang Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Dan berharap bahwasanya Tuhan menuntun kami semua dan memberkati setiap langkah hidup kami. Di dalam namamu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih